Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau coba bedah bareng inti dari buku The Personal MBA. Lebih spesifiknya, kita fokus ke bab 2 ya, soal penciptaan nilai. Kita udah kumpulin nih sari-sari penting dari bab itu. Misinya apa? Ya biar kita semua, Anda juga, bisa lebih paham gitu gimana sih sebuah bisnis itu benar-benar nyiptain sesuatu yang dianggap berharga sama pelanggan. Pernah kepikiran nggak kenapa ada ide bisnis yang sukses banget, tapi yang lain kok gagal total? Nah, seringkali jawabannya tuh di sini, di penciptaan nilai ini. Yuk, kita bongkar. Betul sekali. Konsep paling dasar yang ditekankan buku ini tuh gini, bisnis itu ya intinya cuma bisa bertahan kalau dia kasih sesuatu yang punya nilai ekonomi. Artinya ya sesuatu yang orang lain butuhin atau pengen dan yang paling penting mereka mau bayar. Gitu. Istilah kerennya di buku itu minimum economically viable offer atau disingkat MVO. Ini kayak semacam tiket masuk lah paling dasar. Biar sebuah ide bisnis itu dianggap serius sama pasar. Tanpa ini, ya yang lain jadi kurang relevan gitu. Oke, MVU ya, fondasi awalnya. Tapi terus gimana kita bisa tahu nih ide kita ini potensi nilai ekonominya cukup gede nggak? Buku ini kan nyebutin beberapa faktor tuh buat evaluasi daya tarik pasar. Ada yang paling penting banget nggak dari sumber kita? Oh ada, betul. Dua yang kayaknya paling krusial itu pertama ukuran pasar. Jadi seberapa banyak sih orang di luar sana yang lagi aktif nyari solusi kayak yang kita tawarin. Terus yang kedua potensi harga. Ini tentang kira-kira berapa harga paling tinggi yang orang rela bayar buat solusi itu. Kalau katakanlah pasarnya kecil atau orang cuma mau bayar murah, ya meskipun idenya bagus, jadi susah buat bangun bisnis yang signifikan secara ekonomi. Jadi ini kayak saringan awal gitu, penting banget. Masuk akal, masuk akal. Jadi anggaplah kita udah punya ide yang potensi pasar dan harganya oke nih. Nah, tapi gimana caranya kita mastiin apa yang kita tawarkan itu beneran pas dan ngasih nilai maksimal pas di uji coba? Kayaknya sumber ini nekenin banget soal umpan balik ya. Penting banget. Dan ada caranya juga. Gini, pertama, usahain dapat feedback itu dari calon pelanggan beneran. Bukan cuma teman atau keluarga ya. Soalnya mereka mungkin bias sungkan gitu. Iya bener juga. Kedua, pas nanya, pakai pertanyaan terbuka. Biarin mereka lebih banyak cerita. Kita lebih banyak dengerin. Ketiga, ini agak mental ya, siapin diri aja. Kadang feedback jujur itu nyelekit, tapi itu berharga banget buat perbaikan. Siap mental ya. Dan, nah ini, validasi paling pamungkasnya. Seperti kata buku ini. Mereka mau nggak bayar sekarang? Atau minimal pre-order lah. Itu baru bukti nilai yang sesungguhnya. Respons paling jelek itu bukan ditolak. Tapi kalau mereka cuek, apatis gitu. Wah, poin bagus tuh soal validasi lewat kemauan bayar. Nah, kalau mereka memang mau bayar, terus nentuin harganya gimana? Apa asal hitung biaya produksi tambah untung aja? Buku ini kan nyinggung soal value-based selling ya? Maksudnya apa tuh? Produksi kita. Atau harga pesaing, tapi didasarin sama nilai yang diterima sama si pelanggan. Contoh ekstrim di buku tuh, kalau layanan kita bisa bantu klien nambah pendapatannya $100 juta setahun, apa harga $10 juta jadi masuk akal? Wah, gede banget ya? Mungkin banget. Fokusnya jadi geser. Bukan lagi berapa ongkos bikinnya, tapi seberapa berharganya ini buat mereka. Ini soal kita paham dan bisa jelasin kenapa tawaran kita tuh berharga banget buat si pembeli. Oke. Perspektif yang menarik. Tapi kan seringnya nih, meskipun nilai udah jelas, harga mungkin juga sepadan, pembeli itu masih suka ragu. Ada rasa takut rugi, takut salah pilih gitu. Gimana buku ini kasih saran buat ngatasin keraguan itu? Ada solusi yang cukup elegan ya, namanya risk reversal, pembalikan risiko gitu. Konsepnya simpel banget, pindahin aja sebagian atau semua risiko transaksi dari pembeli ke kita, si penjual. Oh, gimana caranya tuh? Caranya ya tawarin garansi yang kuat banget. Misalnya, garansi uang kembali 100%, tanpa syarat, tanpa ditanya macam-macam, buat periode waktu tertentu. Contoh yang sering disebut tuh industri kasur kan? Mereka berani kasih garansi coba 100 malam, bahkan ada yang setahun. Iya, pernah dengar. Nah itu kan langsung hilangin tembok psikologis gede buat pembeli. Mikirnya, kalau nggak cocok ya tinggal balikin aja. Memang butuh keberanian sih dari penjual. Dan mungkin ada aja yang nyalahgunain. Tapi biasanya peningkatan penjualan karena orang jadi lebih percaya, itu jauh ngelampauin kerugian dari garansi itu. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih dari pembahasan bab 2 ini, kunci buat nyiptain nilai itu berarti
Mulai dari sesuatu yang pasar emang pengen dan mau bayar. Itu tadi MFO ya. Terus, validasi dan sempurnain pakai feedback beneran dari calon pelanggan. Terus, patok harga berdasarkan nilai buat pelanggan, bukan cuma modal kita. Betul. Dan terakhir, kurangin atau kalau bisa ilangin resiko buat pembeli pakai garansi yang meyakinkan. Gitu ya? Sip, rangkuman yang pas banget. Semua elemen ini, tawaran yang pas, validasi pasar, harga berbasis nilai, sama pembalikan resiko ini, semua saling terkait. Kerjanya bareng-bareng buat ngebangun mesin nilai yang jalan terus, bukan cuma sekedar jual beli sesaat aja. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin, setelah dengerin ini semua, coba deh pikirin, ada nggak satu hal kecil aja yang bisa Anda ubah dari cara Anda nawarin sesuatu sekarang? Mungkin bukan produknya langsung, tapi cara Anda ngomongin nilainya, atau mungkin garansi yang Anda kasih. Sesuatu yang bisa naikin nilai yang dirasain pelanggan Anda secara signifikan. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.